Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajrul Ubaidillah Channel. Dengan saya Fajrul Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Pernahkah teman-teman melihat seseorang sedang marah lalu mengatakan kalimat yang kurang mengenakan? Misalkan seperti ini, "Lu punya otak gak? Kalau punya otak lu dipakai," gitu. "Otak lu taruh di mana?" gitu. Kalau teman-teman pernah menyaksikan atau mengalami sendiri ada seseorang yang memarahi lalu mengatakan kalimat-kalimat tersebut, percayalah, sebetulnya orang tersebut itu tidak memahami bedanya otak dan pikiran, gitu ya. Dia menganggap bahwa yang berpikir itu adalah otak. Padahal kenyataannya yang berpikir itu bukanlah otak, melainkan akal, melainkan pikiran itu sendiri, gitu. Nah, otak itu hanya diibaratkan sebagai sarana lalu lintas berpikir, gitu. Otak itu bekerja karena ada sesuatu non materi, ada sesuatu yang menggerakkan otak tersebut, gitu, yaitu akal dan pikiran. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih bedanya akal dengan otak. Di sini aja. Apa bedanya akal dengan otak? Tentu saja beda, gitu. Otak itu adalah materi, gitu, yang dimana di dalamnya mengandung miliaran sel saraf, gitu. Sedangkan akal sebagaimana pikiran itu merupakan non materi, gitu. Akal itu adalah unsur jiwa yang mengendalikan pikiran supaya kita ini berpikir secara tertata, sistematis, dan terstruktur, gitu. Ada begitu banyak orang yang mempunyai otak yang sehat, tapi tidak mempunyai akal yang sehat, gitu ya. Nah, dari situ saja itu sudah menunjukkan bahwa hubungan antara akal dengan otak itu tidak sepenuhnya paralel, gitu. Keduanya itu adalah entitas yang berbeda. Jadi tidak otomatis bahwa yang berotak sehat maka dia berakal sehat, tidak juga, gitu. Dengan alat medis kita bisa scan otak, gitu. Tapi tidak ada satupun alat medis yang bisa scan akal atau pikiran, atau tidak ada satupun alat medis yang bisa membaca pikiran, gitu. Nah, dari situ saja kita bisa mengetahui bahwa keduanya memang berbeda unsur, gitu. Ada unsur materi dan ada unsur non materi. Nah, otak ini merupakan unsur materi dan non materi adalah akal dan pikiran itu sendiri, gitu. Jadi yang berpikir itu apa? Tentu saja yang berpikir adalah akal atau unsur non materi, gitu ya, bukan otak, gitu. Karena otak sendiri itu tidak punya sifat berpikir, gitu. Yang punya sifat berpikir itu adalah unsur-unsur non materi seperti akal, pikiran, gitu ya. Mereka punya kehendak sendiri, gitu, dan itu bisa dibuktikan melalui via eksperimen saintifik. Sejauh ini tidak ada eksperimen yang menunjukkan bahwa unsur materi seperti atom misalnya mempunyai kehendak sendiri seperti pikiran manusia, itu. Unsur materi seperti atom misalnya itu hanya mematuhi hukum fisika sebagaimana yang kita ketahui di ranah kuantum, gitu ya. Berbeda dengan pikiran atau akal yang bergerak itu tanpa dikonstruksi oleh hukum fisika, gitu. Maka dari itu, berpikir itu bukan merupakan kegiatan partikel subatomik atau bukan kegiatan sel, hormon ataupun molekul, gitu ya. Melainkan berpikir itu adalah kegiatan ruhani, gitu, kegiatan jiwa, gitu. Nah, maka dari itu saya selalu menyampaikan bahwa di dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang unik, aneh, dan ajaib, gitu. Mungkin inilah yang dimaksud dengan bahwa Tuhan itu menggerakkan segala makhluknya, gitu, tanpa di luar kendali kita, gitu. Jadi kalau saya sih menyebutnya itu adalah sebuah kehendak, gitu ya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada sebuah hierarki, gitu ya. Ada rajanya, ada pengawalnya, menteri-menterinya, gitu ya. Dan kehendak inilah yang disebut raja, gitu ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, misalkan saya ingin mengambil korek di depan. Misalkan di depan saya ada korek. Kehendak saya memerintahkan otak untuk mengambil korek tersebut, gitu. Lalu otak itu menyuruh tangan-tangan saya bergerak untuk mengambil korek ini, gitu. Nah, itu semua berasal dari kehendak saya, gitu. Dan saya tidak tahu pasti dari mana asal kehendak tersebut. Dan yang saya pahami atau yang saya yakini, kehendak itu dia bersinggasana di dalam hati, gitu ya. Ketika kita ingin sesuatu, maka itu bermula dari hati, keinginan kita ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka keinginan itulah
kehendak itulah memerintahkan otak untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Lalu otak pun memerintahkan tangan atau kaki atau segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh hati atau kehendak tersebut gitu ya. Nah, jika kehendak itu menginginkan hal-hal baik, misalkan, itu akan menjadi baik juga untuk kita. Misalkan kehendak kita ingin beribadah, maka otak kita itu akan menyuruh atau memerintahkan tangan, kaki, dan segala tubuh kita untuk melakukan hal baik atau melakukan ibadah yang diinginkan oleh kehendak tersebut gitu. Tapi yang bahayanya di sisi lain itu ada yang namanya nafsu gitu. Nah, nafsu inilah yang bahaya. Ketika sang raja sang raja yang bernama kehendak ini dia dikudeta oleh yang namanya nafsu, sehingga si kehendak ini lengser dari singgasananya di dalam hati, lalu hati itu dikuasai oleh nafsu, maka percayalah, keinginan yang diinginkan oleh nafsu tersebut bisa jadi ke arah yang tidak baik gitu. Ketika kita ingin mencuri, ketika kita ingin berbuat keburukan lah, maka itu kemungkinan besar kehendak kita telah digulingkan jabatannya gitu, dari singgasananya gitu, dari kerajaannya disingkirkan oleh nafsu tersebut. Maka jangan sekali-sekali, jangan sampai si nafsu ini diberi kesempatan untuk mengkudeta kehendak kita gitu. Karena nafsu sendiri itu berpotensi besar untuk merusak dari hati kita. Hati itu adalah jantung pertahanan gitu, yang harus dilindungi gitu. Kalau misalkan presidennya mati, maka ya sudah, bisa hancur sebuah negara. Kalau rajanya mati, hatinya mati karena dikuasai oleh nafsu, maka tentu saja kehidupan kita akan buruk, akan lebih menyusahkan gitu. Nah, maka dari itu yang saya yakini, maka ada sesuatu yang ajaib, aneh, unik gitu ya. Itulah yang disebut kehendak gitu ya. Mungkin itulah yang disebut roh gitu ya. Arwah kita, roh kita di dalam tubuh itu. Memang mungkin saya tidak bisa mendeskripsikan bahwa roh itu seperti apa. Tapi saya hanya bisa mendeskripsikan roh itu sebagai sebuah bentuk keinginan atau kehendak itu sendiri gitu ya. Karena kan kalau kita mau membuktikan roh itu ada atau tidak, ya susah sekali gitu ya, susah untuk membuktikannya. Ya, bukti bahwa roh itu ada mungkin ya dari situ, dari kehendak itu tadi gitu. Materi yang ada di dalam kita, otak, tangan, itu sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak kita gitu. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan saja, sedikit yang bisa saya jelaskan di video kali ini tentang apa sih otak, apa sih akal gitu, apa sih yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin seperti itulah ya. Dan mungkin tidak ada yang bisa diambil banyak dari video ini karena saya pun menjelaskannya kurang detail gitu ya. Tapi percayalah, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sepurus-purus ikan itu pasti ada dagingnya gitu. Ambil sisi baiknya saja dari video ini, ambil kesimpulan-kesimpulan yang baiknya, bahwa nafsu itu ketika sudah menguasai kehendak, sudah menguasai hati, itu akan berbahaya bagi kita, dan kita juga akan memahami bahwa otak dan pikiran itu memang berbeda. Mereka itu memang entitas yang berbeda. Jadi sampai sini saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Yang sebesar-besarnya, saya Fajrul Ubaidillah. Seperti biasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.